Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Kamis terakhir di bulan Rabiul Awal. Pekan depan insya Allah sudah ganti Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Dengan kata lain, 5 bulan lagi insya Allah Ramadan, ya. Mudah-mudahan kita semua masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas hadis arba'in yang ke-18, ya, yaitu tentang takwa. Sekarang kita simak penjelasan dari Umar bin Abdul Aziz. Kemarin sudah dijelaskan, ya, bahwa Umar bin Abdul Aziz ini adalah cicitnya Umar ibn Khattab. Jadi Abdul Aziz itu cucunya Umar bin Khattab, ya, Umar ibn Khattab. Kata Umar ibn Abdul Aziz, "Laisa taqwallahi bisiyamin nahar wala qiyamil lail." Takwa itu bukan orang yang puasa di siang hari atau yang salat di malam hari. Wa takhliti fi ma baina dzalik, bukan juga orang yang melakukan kedua-duanya. Orang ini rajin salat malam, rajin puasa di siang harinya. Walakin taqwallahi tarku ma harramallah wa ada'u maftaradallah. Tapi yang dimaksud takwa itu adalah meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan dan menunaikan apa-apa yang Allah wajibkan. Itu baru takwa. Jadi bahasanya gini, Pak, percuma puasa Senin Kamis kalau tidak puasa Ramadan. Percuma sholat malam kalau tidak sholat 5 waktu. Nah, insya Allah mudah dipahami, Pak, ya. Keliru, biasanya syaitan itu begitu, menggoda. Ada sebagian orang tertipu, sholat malam dari jam 2 terus jam 4 tidur, subuhnya kesiangan, bablas. Ada, Pak? Ada. Ada lagi orang yang loyal sama tetangga, sama teman, loyal, loman bahasa sininya. Ayo, keluarganya tidak dinafkahi. Nah, ini keliru. Tapi yang saya katakan ini terjadi tidak, Pak? Terjadi, ada. Makanya diluruskan oleh Umar bin Abdul Aziz. Takwa itu adalah melaksanakan yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Faman ruziqa ba'da dzalika khairan fahuwa khairun ila khairin. Barang siapa yang Allah beri rizki melakukan kebaikan setelah yang wajib, ya, meninggalkan yang syubhat, yang makruh setelah yang haram, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan, ya. Alhamdulillah, kalau bisa melakukan yang sunnah setelah wajib, itu kebaikan di atas kebaikan. Masya Allah, ya, itu para ulama itu begitu, Pak, begitu mendalami ilmu syariat. Ini mohon maaf kalau ada saudara kita yang nggak setuju, ya, yang katanya syariat hakikat ma'rifat. Kalau yang dimaksud ma'rifatnya itu dia merasa diawasi oleh Allah, kemudian dia dekat dengan Allah, mendorong dia lebih taat kepada Allah, bagus. Kalau ma'rifatnya begitu. Tapi kalau model ma'rifatnya
Yang kalau sudah mencapai hakikat sudah tidak wajib lagi sholat, lah ini kan siapa yang ngajarin gitu kan? Nabi aja orang yang paling bertakwa, Pak. Nabi itu manusia terbaik, sayyidu waladi Adam, ya, pemimpinnya manusia. Itu sholatnya sampai meninggal, Pak. Ibadahnya itu sampai meninggal. Ya. Demikian. Kemudian Talq ibnu Hubaib, ya, ini namanya agak susah diucapkan ini. Talqun, Pak. Ibnu Hubaib. Kalau dibaca sambung Talq ibnu Hubaib. Kalau diwakaf Talq dong gimana? Talq gitu. Agak susah, Pak. Masya Allah. Kata beliau, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Taqwa itu adalah engkau beramal ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Maksudnya apa, Pak? Kita beramal soleh, kita mentaati Allah itu di atas ilmu, Pak. Ibadah itu yang diterima sama Allah di atas ilmu, bukan asal-asalan. Ya? Kalau ibadah asal-asalan, waduh, ngawur dan ngasal, Pak. Nanti menurut anggapan dia, ibadah itu kan semakin banyak semakin baik, Pak. Akhirnya sholat isyanya 5 rakaat, sholat subuhnya 3 rakaat. Ngawur nggak, Pak? Ngawur. Diterima nggak salahnya? Nggak diterima. Ini saya contohin yang kita sepakati, Pak. Ya, jadi takwa itu mentaati Allah di atas ilmu. Karena ada sebagian ritual-ritual yang dianggap ibadah oleh saudara kita ternyata bukan ibadah. Nggak usah dicontohin lah. Insya Allah bapak-bapak udah ngerti lah ya. Nah, yang keduanya, ya, lanjutnya ya, beramal taat di atas ilmu, tarju sawaballah. Lengkap banget ya definisinya. Melakukan amal soleh di atas ilmu dan mengharap pahala di sisi Allah. Tuh, Pak. Nggak cukup berilmu doang. Beramal soleh di atas ilmu, niatnya apa? Mengharap pahala di sisi Allah. Karena ada orang yang ibadah di atas ilmu tapi salah niatnya. Ya. Bahkan kita disalahin sama saudara kita. Kamu kalau ibadah masih mengharap surga, belum ikhlas. Allahu Akbar. Kalau ibadah masih mengharap pahala, belum ikhlas. Ibadah itu harus lillahi ta'ala, jangan mengharap balasan, jangan mengharap surga, jangan mengharap pahala. Lah gimana? Orang Nabi yang ngajarin. Kita tuh diajarin Nabi suruh minta surga, suruh berharap pahala kan? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Wahtisaban apa? Mengharap pahala. Itu ucapan, Pak, menurut dia mungkin bagus ya. Ibadahnya lillahi ta'ala, gak mengharap pahala, gak mengharap surga. Tapi konsekuensinya buruk, Pak. Secara tidak langsung melazimkan Nabi ngajarin tidak ikhlas. Betul gak, Pak? Mungkin gak Nabi ngajarin yang gak ikhlas? Mustahil. Maka ikhlas itu yang diajari oleh Nabi. Kita beribadahnya didasari kecintaan kita kepada Allah, bersamaan dengan itu kita mengharap surga, mengharap pahala di sisi Allah, kita berharap diselamatkan dari neraka, diampuni dosa-dosa kita. Itu namanya ikhlas yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak doa setiap salat, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu ikhlas, Pak. Ya, karena manusia itu berbuat harus ada tujuan yang jelas, ya. Kemudian lanjutannya, Pak, ya, wa anta truka ma'siyatallahi ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa itu engkau meninggalkan maksiat, ya, durhaka kepada Allah
di atas cahaya dari Allah. Apa ini? Cahaya Allah itu maksudnya apa? Syariat. Apa aja yang dilarang di dalam syariat, tinggalin. Gitu. Kemarin saya bahas itu, Pak. Dukhon, tahu dukhon nggak? Hah? Dukhon itu gini tuh, Pak. Apa itu, Pak? Iya, saya bahas, ya bahasa ringan aja sama bapak-bapak. Saya bahas ringan kan. Kita ngobrol ringan lah, nggak usah ngotot-ngototan ya. Saya ngomongnya gini, Pak. Oke, Pak, kita sepakati rokok itu hukumnya makruh. Iya, sepakat ya, sepakat. Saya bilang gini, Bapak tahu nggak makruh itu artinya apa? Dibenci, Pak. Ya. Kalau istilah fikih betul, kalau dilakukan tidak berdosa, tapi ditinggalkan itu terpuji, lebih baik. Sepakat kan itu ya? Berarti nggak ngerokok lebih baik, benar nggak? Ya itu ilmu fikih loh, Pak. Makruh itu kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan lebih baik. Ya kan, disarankan, dianjurkan jangan dilakuin makruh itu. Setuju kan? Sepakat ya? Itu ilmu fikih. Secara bahasa makruh itu artinya apa? Dibenci. Dibenci siapa, Pak? Dibenci Allah. Makruh itu maksudnya dibenci Allah. Tanyanya sih, Pak, Bapak mau dibenci Allah? Ya ngobrol ringan aja, santai ya maksudnya. Gitu. Nah jadi intinya gini, Pak. Takwa yang paling mendasar meninggalkan yang haram. Tapi ini orang kalau berusaha takwa terus kepada Allah akan meningkat, Pak. Bukan hanya yang haram, yang syubhat dia tinggalin, yang makruh dia tinggalin. Pada sebagian kasus yang halal dia tinggalin, Pak. Takut terjatuh ke dalam yang haram. Sebab itu ya itu perilakunya orang-orang yang zuhud, orang-orang yang wara'. Apa zuhud, Pak? Zuhud itu mengambil dunia seperlunya aja. Masya Allah. Bahasanya itu gini, Pak. Dia sebenarnya mampu jualan sebulan itu ya 30 juta penghasilannya. Sehari 1 juta keuntungannya. Tapi gara-gara jualan dia sibuk, jadi ninggalin banyak ibadah-ibadah sunnah. Nah, udahlah saya jualan 3 hari aja. 3 juta udah cukup buat 1 bulan. Waduh, itu zuhud itu luar biasa. Saya ketemu orang, Pak, kerjanya di Abu Dhabi. Subhanallah, gajinya berapa tuh, Pak? Tapi gara-gara kerja di situ lalai ibadahnya, Pak. Ya mungkin Bapak yang udah pernah ke sana ya, atau udah pernah kerja di sana, atau temannya di sana itu tahu bagaimana di sana. Salat Jumat itu, Pak, azan Jumat masih di kerjaan, Pak. Azannya jam 12 kan. Salat Jumatnya nanti 12:30. Di azan tuh masih di kerjaan, baru habis itu menuju masjid. Beda sama Indonesia kan, jam 11 sudah istirahat kan, alhamdulillah. Itu salah satu contoh. Kemudian di sana, ini saya dengar dari orang yang kerja di sana ya, azan itu di satu kota 1 orang doang, Pak. Jadi disambung saluran, masjid itu banyak, tapi yang azan 1 orang doang, 1 suara, 1 azan. Dan di sana sulit belajar ilmu agama. Pengajian itu nyaris nggak ada. Subhanallah, Pak. Dia tinggalkan itu, Pak. Dia pulang ke Indonesia. Masya Allah, saya perhatikan betul. Pengajian itu di mana pengajian dia hadir deh. Ya mungkin bahasanya lapar ya. Udah lama nggak ngaji kan. Pas sudah ngaji, Masya Allah nikmat gitu kan. Oh ini halal, boleh dinikmatin. Oh ini haram ditinggalin. Masya Allah, ada orang kayak gitu. Nah itu salah satu definisi zuhud, yaitu mengambil dunia seperlunya saja. Yang penting hari itu bisa melanjutkan kehidupan,
Yang paling penting adalah tetap di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun wara' itu hati-hati, Pak. Kemarin sudah diajarin sama Nabi kan? Sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada kurma di rumah beliau. Ya. Kata Nabi apa? Kalau saya nggak khawatir ini kurma sedekah, saya akan memakannya. Itu namanya wara', hati-hati. Subhanallah. Makanya Bapak yang sudah dimudahkan sama Allah jalan usahanya harus lebih hati-hati, Pak. Jangan semua proyek diambil, hayo. Teliti. Ini udah jelas halal apa enggak? Apa masih syubhat? Apa masih campur? Ini ada halal, ada haram. Itu teliti, Pak. Ya. Kita hidup di dunia hanya satu kali. Waktu yang kita lalui itu seperti aliran sungai, Pak. Isya yang kemarin sama Isya yang sekarang sama tidak, Pak? Beda. Ya, tadi pagi sama besok pagi sama enggak waktunya? Beda. Jadi hanya sekali doang mengalir. Maka rugi kalau kita tidak hati-hati, ya. Apa kata Talq ibnu Hubaib, ya, Talq bin Hubaib, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas syariat, bimbingan syariat. Takhafu iqaballah, yaitu engkau takut hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya singkat aja, Pak, ya. Ini kayaknya kita sampai jam berapa nih, Pak? 11:30. Kemalaman, Pak, ya. Bukan takwa itu, Pak. Gara-gara pengajian subuhnya kesiangan, bukan takwa itu. Kan kajian sunnah apa wajib? Ya kan? Ya fardu kifayah lah ya. Karena di sini sudah banyak pengajian, ya kan? Jadi nggak wajib. Ya minimal sepekan sekali gitu kan. Saya dengar info di masjid ini, Masya Allah, setiap hari pengajian, Pak. Luar biasa. Semangat, Pak. Ya, di kota lain susah pengajian, Pak. Di beberapa masjid susah kajian sunnah, itu susah, Pak. Saya udah berapa kali dicoret nama saya dari masjid-masjid. Gara-gara bahasa, Pak. Bahas tawasul, bahas orang tua Nabi, bahas makhluk pertama yang diciptakan Nabi itu. Nanti saya ngisi lagi di masjid lain bahas pilpres, baru dicoret lagi nanti. Masya Allah. Tapi santai aja, Pak, ya. Masih banyak tempat yang masih mendengarkan kita, insya Allah, ya. Kita lanjutkan, Pak, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, mengomentari ayat Surah Ali Imran ayat 102. Ini bapak-bapak udah hafal ini. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi yang dikomentarin ini aja, Pak. Ittaqullah, hanya ini, Pak. Kata Abdullah bin Mas'ud, takwa itu adalah an yuta'a fala yu'sa. Allah hendaknya ditaati, jangan didurhakai. Wa yuzkara fala yunsa. Allah hendaknya diingat, jangan dilupakan. Selalu ingat kepada Allah, itu karakter orang yang bertakwa, ya. Jangan lalai bahasanya gitu, ya. Wa an yuskara fala yukfar. Hendaknya Allah itu disyukuri, jangan dikufuri, ya. Masya Allah. Berarti takwa itu apa, Pak? Taat, selalu berzikir, selalu bersyukur. Jangan maksiat, jangan lalai, jangan kufur, ya. Masya Allah. Wa syukruhu yadkhulu fihi jami'u fi'li ta'at. Dan syukur itu masuk ke dalamnya seluruh ketaatan. Masih ingat, Pak, definisi syukur itu bagaimana? Menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan untuk mentaati Allah, itu syukur, Pak.
Kita dikasih mata sama Allah kan, dipakai buat baca buku, dipakai buat baca Quran, ya, dipakai buat memandang anak istri. Berpahala nggak Pak? Pahala Pak. Setiap ngelihat anak kan alhamdulillah, setiap ngelihat istri kan alhamdulillah, hatinya tenang ya Pak ya. Gimana? Aduh saya lupa ayatnya, surah Ar-Rum itu loh, litaskunu ilaiha itu. Ya, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan supaya apa? Supaya merasa tenang. Jadi Allah takdirkan, ini mah nggak ngomongin siapa-siapa Pak ya, ini mah nggak ngomongin siapa-siapa, ini secara umum. Allah takdirkan laki-laki itu tenang kalau sudah nikah. Ini secara umum Pak ya. Biasa teori itu ada pengecualian, ada beberapa orang yang nggak pas dipakai teorinya ada. Tapi ini secara umum Allah takdirkan laki-laki itu jadi tenang, kehidupannya terarah kalau sudah menikah. Ya, Masya Allah. Kalau udah nikah tuh kerja ada tujuan, pulang ke rumah, ya nggak Pak? Cari penghasilan ada tujuan, menafkahi keluarga tuh ada tujuan. Jadi hatinya tenang. Coba masih bujangan Pak, uangnya banyak, bingung mau buat apa, iya nggak Pak? Nah, apalagi jauh dari agama. Kalau yang kenal agama ya mungkin bakti kepada orang tuanya ya, dan seterusnya. Ini secara umum aja. Itu. Wa ma'na zikrihi fala yunsa, ya. Adapun arti dari selalu mengingat Allah, jangan jadi orang lalai. Dzikrul abdi biqalbihi li awamirillahi fi harakatihi wa sakinatihi wa kalimatihi fa yatumassiluha wa li nawahihi fi dzalika kullihi fayajtanibuha. Paham nggak Pak? Gampangnya gini Pak, gampangnya gini, saya jelasin agak ini ya biar lebih detail. Ketika kita dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Riyadul Jannah, taman-taman surga, ya, idza marartum birriyadil jannah farta'u, apabila kalian lewat taman-taman surga maka mampir, singgah. Sahabat nanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, emang taman surga itu apa? Kita suruh mampir. Siapa yang nggak mau mampir taman surga ya kan? Kata Nabi apa? Majalisuz zikr. Taman surga itu adalah majelis-majelis zikir. Nah ini kita bahas zikirnya ini loh. Yang dimaksud majelis zikir itu apa? Majelis ilmu atau majelis ta'lim. Dari mana? Ya lihat perbuatan sahabat. Ada nggak sahabat Ibnu Mas'ud atau Abu Bakar atau Umar habis dengar itu bikin halaqah zikir? Ada nggak? Tidak ada. Ya orang dikumpulin zikir bareng-bareng. Ada nggak sahabat berbuat demikian? Nggak ada. Yang ada para sahabat mengajarkan ilmu. Seperti contohnya Abdullah bin Mas'ud. Beliau buka majelis hadis, ya. Iya Ibnu Mas'ud. Setiap hari Kamis, Pak. Alhamdulillah ini malam Kamis, Pak. Tasabuh sama Ibnu Mas'ud. Ada aja bridgingnya. Mudah-mudahan niat kita kan niru sahabat ya. Mudah-mudahan dapat pahalanya. Itu semangat Pak, tabi'in. Semangat. Wahai Abdullah, kayaknya bagus kalau kita kajiannya 2 kali sepekan. Ya setiap hari Kamis dan Senin misalnya ya. Diterima nggak masukannya? Bagus kan masukannya? Nggak diterima. Kata Ibnu Mas'ud, nggak, udah cukup sepekan sekali aja. Kenapa? Saya khawatir kalian akan bosan mendengar hadis-hadis Nabi. Masya Allah. Abdullah bin Mas'ud mengajarkan kita amalannya apa? Pertengahan, tengah-tengah, tidak terlalu berlebihan. Ya, jangan sampai nggak pengajian sama sekali, ya kan? Kemudian nggak bagus juga terlalu banyak pengajian. Nggak bagusnya di mana?
khawatir bosan. Kalau kita yang memang semangat belajar agama ya nggak masalah, tapi harus punya prinsip. Sepekan sekali saya harus pengajian. Gitu. Kapan waktu futur kan? Ada aja kan? Yang di tempat sini, aduh kayaknya capek pulang kerja, silakan. Tapi harus punya prinsip. Saya harus hadir di pengajian minimal sepekan sekali. Gitu. Alhamdulillah kalau masjidnya diadakan kajian setiap hari, jadi warga kan bisa milih. Saya senggangnya hari Rabu, saya senggangnya hari Selasa, ya kan? Masya Allah bisa ini, fleksibel lah. Alhamdulillah kita bersyukur para DKM yang mendukung tersebarnya ilmu agama. Alhamdulillah. Gitu. Maka yang dimaksud zikir ini apa, Pak? Majelis ta'lim. Kenapa disebut majelis zikir? Karena di dalam majelis ilmu itu senantiasa mengingatkan hamba-hambanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menerangkan, ini Allah haramkan, tinggalin. Ini Allah halalkan, nikmatin. Ada hubungannya dengan Allah? Ada. Karena di majelis ta'lim itu yang dibahas adalah hukum Allah, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi tepat ketika menyebut majelis ilmu dengan sebutan majelis zikir. Subhanallah. Karena lewat majelis ilmu itu kita akan digiring senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Pak, ada syair. Kita simak syairnya Pak ya, hanya 3 baris nih. Khalliz zunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa. Wasna' kamashin fawqa ardi syauki yahdaru ma yara. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Keren ya? Oh semua ya. Masya Allah. Nggak mudah loh Pak bikin syair kayak gini. Kenapa? Ini bukan hanya bagus didengar, enak didengar, tapi maknanya dalam. Kita baca terjemahannya. Khalid zunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa. Tinggalkan dosa yang kecil, yang besar, tinggalin semua. Karena itulah definisi takwa. Tuh, Masya Allah. Takwa itu adalah seseorang meninggalkan dosa yang kecil dan dosa yang besar. Kenapa? Karena dosa itu meninggalkan kewajiban atau melakukan yang dilarang, betul? Iya, udah masuk ke definisi takwa. Kalau ditanya, ayah takwa itu apa sih? Jawab anaknya. Nah, takwa itu kita meninggalkan dosa. Jangan bikin Allah marah. Udah selesai anak kecil gitu. Oh itu ya. Dosa kecil, dosa besar tinggalin. Wasna' kamashin fawqa ardi syauki yahzaru ma yara. Ya, berbuatlah engkau di dunia ini seperti engkau jalan di atas tanah yang banyak duri, sehingga engkau berjalannya hati-hati. Berarti definisi takwa yang berikutnya apa Pak? Hati-hati. Setiap melangkah di dalam kehidupan, ingin berbuat, ingin memutuskan suatu keputusan, selalu hati-hati. Kenapa? Setiap yang keluar dari lisan kita, yang kita perbuat, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Luar biasa ini syairnya ya. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Kata penyair ini ya. Jangan sekali-kali meremehkan dosa kecil. Kenapa? Karena gunung-gunung yang besar itu disusun dari kerikil-kerikil. Masya Allah. Paham maksudnya? Ya, dosa kecil kalau diremehin terus-terusan dia kerjain. Lama-lama menggunung dosanya. La haula wala quwwata illa billah. Makanya jangan meremehkan dosa kecil. Pokoknya sebisa mungkin kita mampu meninggalkan dosa sekecil apapun, tinggalin. Dosa kecil itu kayak gimana sih Pak?
dosa-dosa yang dilarang di dalam syariat, tapi ancamannya tidak tegas. Nggak diancam neraka, nggak diancam laknat sama Allah, gitu ya. Nah, contohnya apa dosa kecil? Hah? Apa, Pak? Ya pokoknya tadi definisinya. Ada larangannya di dalam syariat, tapi tidak, ancamannya tidak setegas dosa-dosa besar. Kalau dosa besar kan zina, nanti di akhirat dimasak, Pak. Laki-laki perempuan telanjang gabung di kuali yang besar, Pak. Kualinya itu bentuknya semakin ke atas semakin mengerucut. Kemudian dinyalain api dari bawahnya. La Allah la quwwata illa billah. Membunuh, wah itu mah udah dosa besar. Meninggalkan sholat. Ya, orang yang meninggalkan sholat itu gini, Pak. Ini orang, Pak, ya. Tiduran nih, kepalanya di sini. Ini malaikat berdiri di atas kepalanya sini, bawa batu besar, Pak. Dihajar kepalanya sampai hancur. Batunya menggelinding ke sana, malaikatnya ambil batu tadi, balik lagi ke sini, kepalanya udah sembuh, Pak. Dihajar lagi, hancur kepalanya. Gelinding lagi, ambil lagi, terus kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Itu ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Itu siksaannya baru di alam barzakh. Di akhirat nggak tahu kayak gimana lagi. La haula wala quwwata illa billah. Makanya saya berani ngomong, termasuk orang yang paling beruntung adalah orang yang menjaga sholat 5 waktu. Termasuk orang yang paling beruntung itu menjaga sholat 5 waktu. Kenapa? As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya agama. Siapa yang menegakkan sholat, dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah meruntuhkan tiang agama. Sedangkan tadi Allah pesannya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslim. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Saya itu gini loh, Pak. Kekhawatiran saya, Pak, ya. Para ulama itu sangat berhati-hati mengkafirkan orang. Sampai ulama itu ada yang tidak berani mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Imam Syafi'i rahimahullah, ya kan? Imam Malik berpendapat orang yang meninggalkan sholat kafir tidak, Pak? Tidak. Tapi diajak tobat. Kalau nggak mau tobat, dibunuh, Pak. Para ulama. Ya, orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, tapi dibunuh. Pendapat siapa ini, Pak? Imam Syafi'i, Imam Malik. Ya, kita sudah bahas kemarin yang mengeksekusi pemerintah, ya. Pemerintah yang berwenang, ya. Cuman yang saya khawatirkan gini loh, Pak. Jangan sampai ada orang menganggap dirinya masih muslim, tapi subhanallah berapa tahun, puluhan tahun tidak sholat. Jauh dari masjid, na'udzubillah min dzalik. Pergi ke dukun, percaya ramalan, pakai jimat. Khawatir dia dirinya merasa muslim, dalam pandangan Allah dia sudah bukan Islam lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu yang dikhawatirkan, Pak. Karena orang-orang Nasrani menganggap diri mereka di atas kebenaran. Ya enggak? Orang musyrik juga menganggap dirinya di atas kebenaran. Jangan sampai sebagian kaum muslimin meniru-niru perbuatannya orang Nasrani, orang musyrik. Merasa dirinya masih muslim, tapi yang haram dihajar, yang difardukan sama Allah ditinggal. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini yang dikhawatirkan. Makanya tadi kata Umar bin Abdul Aziz, takwa itu apa, Pak? Mengerjakan yang wajib, menunaikan yang wajib, kemudian meninggalkan yang haram, itu takwa. Gitu. Lanjutin, Pak, ya. Kemudian yang berikutnya, ya,
pada kesimpulannya takwa itu adalah wasiat dari Allah untuk seluruh makhluknya dan wasiat dari Rasulullah SAW untuk seluruh umatnya. Nabi SAW kalau mengutus pasukan ya di dalam peperangan, maka Nabi berwasiat khusus untuk pemimpinnya ya, bitaqwallah, suruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin itu berat, Pak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian ada pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dia pimpin. Gak bakal selamat, Pak, pemimpin kalau dia tidak bertakwa. Gak bakal selamat. Tanggung jawabnya luar biasa. Bahasanya gini, Pak. Ini bahasa nakut-nakutin, Pak ya. Ada Pak RT di sini, Pak. Nanti RT ditanya di hadapan Allah kalau ada warganya yang tidak sholat. Saya takut-takutin. Apa jawabnya? Ayo, satu RT nih. Kalau ada yang nggak sholat, RT-nya nggak perhatian sama warganya, nggak sholat, dibiarin aja. Ditanya di hadapan Allah, mau jawab apa? Ini bahasanya nakut-nakutin, Pak ya. Makanya Umar ibn Khattab kan takut, Pak. Kalau malam tuh keliling ronda, apa yang dikhawatirkan? Khawatir ada warganya yang tidak makan, khawatir ada warganya yang kelaparan. Tuh takwa, Pak. Ya, makanya alhamdulillah sekarang ada grup WhatsApp ya, grup RT ada kan? Nah, ingetin di situ aja Pak RT-nya. Ya, pada warga BPI RT sekian ini ya, hendaknya kita selalu menjaga sholat 5 waktu. Udah ini apa? Udah bebas kewajiban tuh. Nanti di hadapan Allah ditanya, saya sudah mengingatkan ya Allah. Alhamdulillah udah gampang ya. Alhamdulillah. Dan gak masalah setiap azan zuhur di grup, ayo sholat dulu sholat. Capek-capek nyari dunia, besok juga kita tinggalin. Woi, keren tuh RT-nya tuh. Sholat semuanya. Luar biasa ya, Masya Allah. Asar datang gitu lagi. Ya, kan namanya hidayah kan gak tahu Pak ya. Mungkin ada orang lagi frustasi, lagi futur, malas pas ngelihat Pak RT WA. Disuruh sholat. Udah, sholat dulu lah. Ada orang kayak gitu ya? Ada Pak. Masya Allah. Saya aja, ya ini pengalaman saya pribadi. Asarnya kan jam 3 kurang. Kurang berapa Pak? 15 menit ya? Saya ada jam ngajar Pak di kelas sampai jam 3 lewat 15. Ayo. Dilema tuh di dalam hati saya. Saya kalau azan asar keluar takut makan gaji buta. Ayo, masih setengah jam lagi tuh kewajiban saya ngajar. Akhirnya nantilah saya pulang nanti berjamaah di rumah sama anak-anak saya gitu kan. Masya Allah Pak. Ya Allah yang kasih hidayah ya. Ketika lagi ngajar azan, murid-murid saya Pak, Ustadz kan azan, Ustadz nggak ke masjid. Langsung oh yaudah kita istirahat, sholat. Anak-anak juga sholat Jumat ya, sholat. Ustadz tinggal ke masjid sebentar. Nanti habis sholat kita lanjutkan pelajaran. Tuh subhanallah. Namanya hidayah itu nggak tahu kapan datangnya, kapan Allah kasih. Betul nggak Pak? Akhirnya saya juga, oh iya ya ngapain kita ngajar belajar agama kalau nggak diamalin gitu kan? Ahabbul amal ilallah as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling Allah cintai adalah salat di awal waktu. Gitu ya. Jadi Bapak jangan ragu-ragu, ingatkan. Biar yang ngasih hidayah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Karena yang berikutnya, kemudian Nabi SAW pernah berwasiat ini sebelum Nabi wafat. Jadi Nabi cerita, sahabat itu pada nangis Pak satu masjid. Pokoknya momennya itu betul-betul kayak perpisahan lah. Emang betul sebentar lagi Nabi Muhammad SAW wafat ya. Akhirnya para sahabat minta dinasihati. Apa nasihatnya Nabi?
Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Ini kalimat namanya jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat tapi padat, Pak. Apa kata Nabi? Aku wasiatkan kalian bertakwalah kepada Allah. Ya, takwa kepada Allah itu singkat, Pak, tapi maknanya luas, padat. Tadi sudah kita bahas ya. Setengah jam lewat bahas tentang takwa itu. Nah, yang berikutnya, Pak, was-sam'i wat-tha'ah. Tetap dengar, taat. Siapa yang didengar? Pemimpin. Siapa yang ditaati? Pemimpin. Kenapa? Karena mendengarkan pemimpin, mentaati pemimpin itu maslahatnya sangat besar. Kapan waktu kita ngelawan sama pemimpin, mudorotnya akan kembali kepada kita. Walaupun pemimpinnya zalim. Di syarah di hadis yang lain ya. Wa in duriba dhahruk wa in ukhidha maluk. Walaupun punggungmu dipukul, taat, Pak, sama pemimpin. Sampai kayak gitu. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan kepada kita, taat kepada pemimpin itu masalahnya lebih besar daripada melawan, membangkang. Kenapa? Kaum muslimin gak punya kekuatan. Mau ngelawan pemimpin pakai apa? Justru gara-gara 1-2 orang memprovokasi, darah kaum muslimin yang lain bisa jadi korban. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara apa? Tidak taat kepada pemimpin. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita surah apa? Taat. Sampai walaupun punggung kita dipukul. Bapak punggungnya dipukul nggak, Pak? Enggak kan? Cuma ukhidza maluk, diambil hartamu. Ya seandainya pemerintah ini atau pemimpin ngambil harta kita, tetap suruh nurut sama pemimpin. Karena masalahnya lebih besar taat kepada pemerintah daripada membangkang. Bapak diambil gak hartanya? Diambil. Bayar pajak kan, Pak? Itu diambil itu namanya. Coba gak usah dijawab deh. Ini pertanyaan gak usah dijawab. Bapak ikhlas gak bayar pajak, Pak? Gak usah dijawab. Paham maksud saya, Pak ya? Ya mudah-mudahan kalau pajaknya itu disalurkan yang baik, yang benar ya, kayak pembangunan jalan, rumah sakit, sekolah, iya itu soalnya jadi jari ya, benar ya, Pak? Iya, yang kita tidak terima itu ketika disalahgunakan. Bertakwa dimanapun kalian berada. Maknanya apa? Bertakwa baik ketika sendirian atau di keramaian, ya. Nah, dalam ini, Pak, ya. Nabi SAW berdoa, as'aluka khasyatak fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Memohon apa? Rasa takut kepadamu. Takut kepada Allah. Takutnya yang bagaimana? Baik saya dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan rame. Kalau Bapak bertakwa di masjid, bertakwa di depan temennya, ya beramal soleh, biasa itu, Pak. Normal itu. Yang luar biasa itu, kita tetap beramal soleh, tetap semangat ibadah, walaupun sendirian. Tidak ada yang lihat. Bapak di rumah sendirian nih, Pak. Istri lagi main ke mertuanya ya, atau bibinya ya, anak juga lagi sekolah, Bapak sendirian di rumah. Masya Allah, sholat duha jojong, baca Quran jojong, ada buku-buku agama dibaca. Wah, itu luar biasa itu. Kalau beramal saleh di depan orang banyak, di depan kaum muslimin, biasa, Pak. Tapi kalau Bapak tetap semangat ibadah walaupun sendirian, nah itu tanda ikhlasnya seseorang. Bapak kalau mau tahu kita ini ikhlas atau tidak, nilainya di mana? Ketika kita sendirian. Ingat nggak, Pak, waktu Ramadan? Hah? Bapak bisa salat malam 11 rakaat. Mampu kan? Rame-rame. Nah, pertanyaannya,
Kalau sendirian di kamar bisa 11 rakaat. Itulah nilai keikhlasan seseorang. Saya nggak nuduh nggak ikhlas Pak ya. Kan ikhlas bertingkat-tingkat. Gitu. 10 malam terakhir Ramadan, semangat kan baca Quran? Wah, itikaf luar biasa. Dilupakan dunianya tuh. Pokoknya ibadah-ibadah. Saya tanya Pak, pas udah lewat Ramadan, masih kita semangat ibadah? Wah, itulah nilai seseorang. Iya Pak. Nih Pak, gambarannya simpel Pak. Saya nyontohnya simpel aja, nggak usah jauh-jauh. Malam takbiran, berapa di antara kita yang masih buka Al-Quran? Malam takbiran Pak. Berapa di antara kita yang masih menyempatkan sholat witir malam takbiran? Bahasanya gini Pak, kalau malam takbiran kita sudah lupa sama Al-Quran, kita sudah nggak sholat malam lagi, subhanallah, Ramadan berlalu baru berapa jam, belum ada 1 hari, sudah habis kebiasaan baik kita. Bahasanya ke situ. Jadi takwa itu masalah istiqomah. Istiqomahnya bagaimana? Istiqomah baik di dalam keramaian maupun ketika sendiri. Istiqomah baik ketika di masjid ataupun ketika di rumah. Nah, masalahnya di situ Pak. Kenapa saya bahas Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masih ada hubungan sama takwa? Masih ada. Nah, gitu Pak ya. Itu adalah ukuran atau nilai seseorang, yaitu ketika orang tersebut lagi sendiri. Kenapa Nabi mohon kepada Allah rasa takut? Yaitu takut ketika lagi sendirian, takut ketika lagi di dalam keramaian ya, takut kepada Allah. Wa khasyatullahi fil ghaibi wasyahadati hiya minal munjiyat. Rasa takut kepada Allah baik lagi sendiri atau di depan keramaian manusia itu adalah di antara hal-hal yang bisa menyelamatkan para hamba, yang bisa menyelamatkan hamba. Bismillah. Alhamdulillah. Wa hadha huwa sababul mujibu li khasyatillahi fis sirri, ya. Takwa itu adalah hal yang paling bisa memastikan ya, mewujudkan rasa takut kita kepada Allah ketika kita sendirian. Kenapa? Fa inna man alima anna Allah yarahu haitsu kana. Karena orang yang bertakwa itu dia akan tahu secara yakin bahwa Allah melihat dia kapanpun, apapun keadaannya. Iya nggak Pak? Kan Bapak sudah hafal ayatnya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu nggak ngantuk, Allah nggak tidur. Kita yang ngantuk, kita yang tidur. Nah itu Pak, ingat. Kapan waktu kita ingin durhaka, kapan waktu kita malas ibadah, Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Ngapain Pak? Mengawasi kita, ya. Kemudian berikutnya, wa annahu muttali'un ala batinihi wa zahirihi. Allah senantiasa melihat lahir kita, batin kita. Masya Allah Pak. Kita tuh bukan hanya dilihat sama Allah, bahkan batin kita Allah Maha tahu Pak. Terbetik apa di dalam benak kita Allah ngerti Pak. Siapa di antara kita yang punya niat buruk, niat jahat, Allah Maha tahu Pak. Subhanallah. Makanya ketika surah Al-Baqarah tuh halaman terakhir, ketika Allah turunkan ayat gimana Pak? Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Bukan. Yang Allah hisab semua amal kita walaupun kerentak di dalam hati. Mana ayatnya? Bukan.
Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Sesuatu nih di dalam hati kita mau kita tampakkan atau kita masih pendam, ya, nggak jadi nih diluapkan, masih di dalam hati. Kata Allah apa? Yuhasibukum bihillah. Allah akan hisab. Itu sahabat keberatan, Pak. Gimana nggak berat? Kita baru gerentek hati saja, baru pengen niat, sudah Allah hisab. Berat nggak, Pak? Berat, na'udzubillah. Akhirnya Allah ringankan. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Jadi ayat yang atas tadi Allah mansukh, dihapus. Ayatnya tetap ada, yang dimansukh itu ketetapannya. Dihapus dengan apa? Dihapus dengan ayat berikutnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Demi Allah, Pak, setiap manusia itu punya niat buruk. Bener nggak, Pak? Punya niat jelek. Ngaji niatnya supaya didengar orang lain, supaya dipuji. Jelek apa bagus ini, Pak? Jelek. Sedekah niatnya supaya dibilang loman. Wih, wong iku mah loman, misalnya ya. Nah, itu kan niat yang buruk. Nah, tapi kan kita juga punya sisi yang baik. Ketika niat buruk itu timbul, ada seakan-akan jiwa kita ada yang menasihati ya. Wah, ini nggak bagus ini niat begini. Diluruskan lagi, harus karena Allah, harus karena Allah. Makanya Allah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya, ya. Kita lanjut aja, Pak, ya. Yaitu amalan-amalan yang bisa menghapuskan keburukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Yang pertama dalilnya surah Hud ayat 114. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Dirikanlah salat di ujung siang dan di permulaan malam. Di ujung siang itu salat apa, Pak? Subuh. Di permulaan malam maghrib. Maghrib itu masih siang apa udah malam, Pak? Malam. Kan masuk Ramadan itu Isya atau Maghrib? Maghrib. Udah ganti kan hari. Nah, ya, salat subuh, salat maghrib. Kenapa? Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Ya, bahasa ayat ini, Pak, salat maghrib, salat subuh itu salah satu sebab dosa-dosa hamba dihapuskan. Dzalika dzikra liz-zakirin. Yang demikian itu adalah peringatan untuk orang-orang yang mau ingat, ya, yang mau sholat. Allah hapuskan dosa-dosanya. Bukan berarti sholat isya nggak wajib, ya. Ada lagi ayatnya yang lain. Qadarullah ayat ini bicaranya tentang subuh sama maghrib. Salat isya, salat asar ada lagi hadisnya, ayatnya yang lain. Salat zuhur ada lagi. Itu. Jadi orang mukmin itu orang yang baik selama dia mengamalkan seluruh dalil. Orang yang buruk bagaimana? Comot satu dalil, buang dalil yang lain. Itu seburuk-buruk orang, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini ternyata ayat ini ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu apa, Pak? Sebabnya turun. Kalau kita belajar tafsir nanti ketemu. Jadi sebelum ayat ini turun, ada seorang laki-laki. Anna rajulan asaba minan ra'atin qubalah. Sahabat, Pak, laki-laki mencium wanita yang bukan mahram. Oh, ternyata ada di zaman Nabi, ya. Manusia, Pak. Al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan lupa. Maka dia cerita kepada Nabi, datang sahabat tuh ini ngelakuin dosa tuh langsung pengen tobat, pengen dibersihin. Curhat sama Nabi, bagaimana nih supaya saya dibersihkan dosanya? Nabi diem, Pak.
Masya Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi Pak ditanya diem. Berkatalah baik atau diam. Ternyata Nabi sedang nunggu wahyu. Diam sebentar, ternyata Allah langsung turunkan ayat tadi. Jadi pemuda tadi kan resah, gelisah karena berbuat dosa. Ngapain dosanya tadi Pak? Mencium perempuan. Ya namanya manusia, ada khilafnya ya. Kapan waktu nggak tahu. Gimana solusinya? Salat 5 waktu, insya Allah bisa menghapuskan dosa-dosa. Pemuda tadi girang Pak, turun ayat, nanya kepada Nabi, hadza lahu khassah, ini khusus buat saya ya Rasulullah. Iya kali buat dia doang kan. Kata Nabi, balin nasi ammah, ayat ini buat seluruh manusia. Ini dapat satu Pak, amal yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Ngapain Pak? Salat 5 waktu. Kemudian di dalam hadis, mamin rajulin yuznibu zanban summa yaqumu fayatatahharu summa yusalli summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lah. Ya. Ini hadisnya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang berbuat dosa, yang melakukan satu dosa, kemudian dia bangkit, ngapain? Bersuci Pak. Ya, suci badannya, summa yusalli, kemudian dia sholat, kemudian dia beristighfar kepada Allah, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Kenapa? Karena orang mukmin tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dia melakukan dosa, sebesar apapun dosa yang dia kerjakan, sesering apapun dia melakukan dosa yang sama, tetap tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Gimana caranya Pak? Bangun, bersuci, sholat, istighfar. Insya Allah nanti Allah yang mengampuninya. Mana dalilnya? Subhanallah, ini sahabat ya, nyebutin hadis tuh langsung diikutkan dengan ayat. Ali Imran ayat 135. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang-orang yang apabila melakukan dosa ya fahisyah atau menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, kemudian mereka ingat kepada Allah. Kan orang berbuat dosa biasanya khilaf, lalai, mungkin lagi futur, lagi turun, ya kan? Semua kita pernah mengalami futur, ya kan? Kemudian ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka minta ampun atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini karakter orang bertakwa. Udah dapat Pak ya? Yang apa bisa menghapuskan dosa-dosa kita? Yang pertama apa? Salat 5 waktu. Yang berikutnya wudu dan salat. Ini hadis panjang sebenarnya, tapi di sini disingkat. Yaitu Utsman bin Affan datang ke sahabat yang lain. Utsman bin Affan itu wudu. Bapak-bapak, kalau yang belum tahu, yang kita lakukan wudu selama ini 3 kali ya. 3 kali kan bahasanya Pak? Itu hadisnya riwayat Utsman Pak. Jadi Utsman bin Affan itu wudu, dilihatin sama sahabat, wudunya sempurna Pak. Sebagaimana kita wudu 3 kali semuanya kecuali kepala ya. Utsman bilang apa? Beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Nah, jadi wudu yang kita lakukan nyambung sanadnya sampai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bilang begitu. Beginilah aku menyaksikan Rasulullah SAW berwudu. Nah, habis itu baru menyampaikan hadis. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Tuh. Siapa yang berwudu sebagaimana wuduku ini, kata Nabi, tsumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsah. Kemudian salat 2 rakaat, ya. Khusyuk, Pak. Ya, dia tidak berkata di dalam dirinya ngomong apalah. Biasanya kan kalau orang salat ingat
ingat sesuatu Pak ya? Ingat istri apa ingat anak Pak? Apa ingat utang? Ingat tagihan, ingat arisan? Jangan Pak, lagi sholat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Syaratnya apa yang ini? Hadis ini Pak ya? Wudunya sempurna Pak. 3 kali semuanya. Kecuali kepala. Nah, kalau kaki boleh Pak lebih dari 3 kali. Berdasarkan hadis, Nabi ancam orang yang wudu tumitnya itu kering kan? Ada nggak? Bener nggak? Dengar nggak Pak? Sebesar dinar, sebesar koin, kering Pak, nggak kebasuh. Sholat aja, sah nggak? Tidak sah. Sholatnya nggak sah, wudunya nggak sah. Malah diancam sama Nabi, wailul lil aqabi minan nar. Ya, tumit-tumit yang nggak terbasuh oleh air wudu akan dibakar di neraka nanti. Nah, berdasarkan itu, untuk khususnya kaki boleh lebih dari 3 kali, sampai betul-betul yakin terbasuh semua kakinya. Gitu. Makanya saya tidak mengingkari beberapa masjid dibikin apa itu Pak? Kayak kolom itu ya? Sengaja suruh lewat situ ya? Nggak masalah, itu bagus. Supaya lebih yakin, nggak masalah. Kan di depan masjidnya ada keset kan Pak? Nah udah nggak apa-apa. Gitu. Saya tidak mengingkari, itu bagus. Gitu. Bahkan kalau Bapak mau yakinkan lagi, di rumahnya ada ember Pak ya? Ember yang kecil itu loh. Habis wudhu nyemplung ke situ kakinya, nggak apa-apa Pak. Demi kebaikan, demi apa? Yakin, oh kaki saya sudah terbasuh semuanya. Ya demikian, nggak masalah. Karena sebagian orang saya perhatikan, subhanallah, saya mau negor, udah tua Pak. Ya, kadang-kadang saya salat di jalan, di masjid pinggir jalan. Saya salat di jalan boleh Pak? Kan ada di sebelah saya bapak-bapak kan wudu, ya Allah Pak. Gara-gara dia gemuk, terus bajunya ini ya sempit ya. Sampai sini doang gulungnya Pak. Pernah lihat Bapak? Ya Allah, sah nggak wudhu? Tidak sah, kan harus sampai siku. Terus ngebasuh kakinya itu asal-asalan. Ya Allah ya Rabbi, maksud saya gini loh, puluhan tahun di dunia nggak sempet sekolah TPA, belajar wudhu sama guru ngaji waktu kecil. Nah, kadang-kadang disitulah kita berterima kasih. Alhamdulillah dulu saya diajarin guru ngaji saya, Masya Allah. Nah kalau Bapak ingat ustadznya dulu waktu kecil ngajarin kita, doakan Pak guru ngajinya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, ya, supaya Allah ampuni dosa-dosanya ya, subhanallah. Gitu. Kemudian di dalam hadis lain masih dari Utsman Pak, Nabi SAW bersabda, man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Siapa yang wudunya diperbagus tuh, barusan kita bahas ya, diperbagus wudunya, betul-betul dibasuh semua anggota wudunya, maka dosa-dosanya itu keluar dari jasadnya Pak. Subhanallah Pak. Wudu itu nggak sembarang wudu, ternyata ritual wudu itu kita sedang mengeluarkan dosa-dosa kita dari jasad kita. Sampai kata Nabi dosanya itu keluar dari ujung-ujung kuku, dari bawah kuku keluar jasadnya, Masya Allah. Saya pernah baca riwayat yang lain, itu dosanya berguguran berbarengan dengan tetesan air wudu. Subhanallah. Nah, itulah namanya iman Pak. Kita lagi wudu tuh beriman. Ini Nabi yang ngomong, gak mungkin Nabi dusta. Nabi yang bilang, kita yakin lagi wudu itu ternyata dosa-dosa kita sedang berguguran. Allah sedang mengampuni dosa kita. Makanya saya bilang tadi apa? Orang yang beruntung itu orang yang menjaga sholat 5 waktu. Mungkin gak orang sholat gak wudu. Mungkin Ustaz tayamum. Itu jawaban-jawaban diplomasi itu. Kita kan bicaranya secara umum ya. Itu. Mau saya lanjutin ya Pak, tapi 8:30 lewat. Singkat aja Pak ya. Yang berikutnya yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita adalah
puasa dan haji. Kalau puasa udah sering kita dengar, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa Ramadan. Puasa Asyura, Pak. Gimana dalilnya? Ahtasibuhu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qabla. Kalau puasa Asyura itu tanggal berapa? 10 Muharram. Dosa-dosanya Allah ampuni 1 tahun. Allahu Akbar. Cuma kita nahan dari pembatal-pembatal puasa dari subuh sampai maghrib, Allah hapus dosanya berapa? 1 tahun. Kalau puasa Arafah, ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanatal lati qablahu wallati ba'dahu. Kata Nabi, orang yang puasa Arafah dosanya diampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Makanya sayang kalau 9 Dzulhijjah kita enggak puasa. Sayang kalau 10 Muharram kita enggak puasa. Sayang banget. Lah terus puasa-puasa yang lain gimana? Puasa Senin Kamis 3 hari setiap bulan ya, Ayyamul Baid ya. Ada hadis lain yang umum. Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang puasa 1 hari di jalan Allah, puasanya karena Allah, Pak, Allah jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Allah, luar biasa, Pak. Puasa 1 hari Bapak puasa, Allah jauhkan Bapak dari neraka berapa? 70 tahun perjalanan. 1 hari, Pak. Gimana kalau Bapak puasanya Senin Kamis? Tambah jauh dari neraka, Pak. Kalau puasanya 3 hari setiap bulan, apalagi puasa Daud. Puasa Daud, Pak. Puasa Sulaiman ada nggak, Pak? Puasa Daud yang kita tahu. Puasa Sulaiman nggak tahu ya, nggak dengar hadisnya. Masya Allah. Kemudian apa? Haji, ya. Karena Nabi SAW, man hajja hadzal bait falam yarfus walam yafsuq. Orang yang haji dia tidak berkata kotor, Pak. Jaga mulutnya. Kemudian tidak berbuat fasik. Ya. Fasik itu ya berbuat dosa. Jangan ganggu orang, jangan iseng lah, jangan berbuat bodoh, bahasanya gitu. Kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh. Ya. Dosa-dosanya keluar sampai kayak apa kata Nabi? Seperti bayi yang baru lahir. Masya Allah. Bersih. Orang yang hajinya mabrur. Mabrur itu apa, Pak? Diterima. Mabrur. Bukan mabur, Pak. Kalau mabur ya terbang pakai pesawat, itu mabur. Ya. Tapi haji yang mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lanjutannya. Husnul khuluq. Insyaallah pekan yang akan datang aja ya, tentang akhlak yang baik. Ya, kita bahas singkat aja. Habis itu baru hadis yang ke-19. Masya Allah, ini hadis ke-19 luar biasa ini, Pak, tentang tauhid, Pak. Sayang ini kalau nggak dibahas ini. Luar biasa ini, Pak. Saya senang kalau ngebahas tauhid itu apa? Senangnya apa? Ngecas diri sendiri. Jadi apa ya bahasanya? Ya nasihatin diri sendiri lah. Teman-teman yang ikut dapat manfaatnya ya alhamdulillah. Ya, tentang tauhid, Pak. Karena yang saya dapat belajar di pondok, Pak, dakwah para nabi itu satu, Pak. Dakwah para nabi itu sama semuanya, yaitu mengajak manusia hanya menyembah Allah saja. Sama. Dari zaman Rasul pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam.
sampai Nabi terakhir akhir zaman. Dakwahnya sama, yaitu hanya mengajak manusia supaya hanya beribadah kepada Allah saja, hanya berharap kepada Allah. Bapak pernah berharap sama manusia, Pak? Sering? Banyak? Kecewa nggak, Pak? Kecewa. Pernah di PHP-in, Pak? Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Kenapa saya berharap kepada makhluk? Salah saya ngomong gini, Pak? Salahin diri sendiri. Wa ila rabbika farghab, dan hendaknya kepada Rabbmulah engkau berharap. Allah sudah ingetin kok. Barang siapa yang berharap kepada makhluk, pasti kecewanya. Barang siapa yang berharap kepada Allah, tidak mungkin kecewa. Itu jadiin pegangan hidup itu. Nah, gerakan wudu kenapa? Yang kepala, ada yang wudunya gini-gini ya. Oke. Ada yang wudunya gini. Set. Gitu ya. Mana yang benar? Nah, oke, kita bahas sedikit Pak ya. Ini namanya masalah fikih. Kalau masalah fikih ada perbedaan pendapat? Pasti. Itu dulu supaya kita lapang dada, supaya kita tidak mudah menyalahkan saudara kita yang berlainan pendapat. Gitu Pak ya. Hadisnya yang saya pelajari tentang wudhu itu, nanti Bapak boleh cek hadis-hadis tentang wudhu. Ternyata di dalam hadis itu diajarkannya begini Pak. Betul Pak ya, saya lepas pecinya Pak ya. Jadi kalau kepala itu diusap atau dibasuh? Usap. Apa bedanya usap sama basuh? Iya, kalau basuh bawa air nih telapak tangannya, ini basuh namanya, airnya ada, itu basuh. Kalau usap cukup tangannya basah, gitu, nggak dibawa airnya nih, cukup tangannya basah. Nah ini nanti Bapak satukan ininya ya. Nah, diusap dari ujung kepala sini sampai tengkuk ini Pak, sampai belakang. Ya, tarik lagi, nyambung ke telinga Pak. Nah, langsung gini, set. Karena telinga bagian dari kepala gitu. Bapak kalau beli kepala kambing, telinganya ada apa dipotong? Saya Pak. Jadi insya Allah udah itu logis lah ya. Jadi disambung gini Pak ya, dari depan itu ke belakang, balik lagi ke depan. Nyambung langsung ke telinga Pak gini. Cukup satu kali saja. Lalu bagaimana yang ya teman-teman kita masih ada ya yang apa bunuh-bunuhnya itu? Betul. Hujan Pak. Alhamdulillah ya Allah. Allahumma sholli benar ya. Alhamdulillah. Saya ingetin bapak-bapak, waktu yang diijabah itu ketika hujan turun Pak. Doa Pak yang banyak. Doakan keluarganya ya, anak istrinya doakan supaya cucu-cucu kita, keturunan kita semuanya bertauhid kepada Allah. Jangan sampai ada yang nyembah berhala, jangan sampai ada yang berbuat syirik ya. Subhanallah ya Allah. Aduh, hati ini gimana Pak ya. Masya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Doakan pemimpin kita Pak. Mudah-mudahan negara ini dipimpin oleh pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bahas lagi Pak ya. Itu betul mazhab Syafi'i apa namanya? Cukup ubun-ubun ini ya, ada itu. Memang ada hadisnya. Jadi kasusnya ketika itu peristiwanya Nabi kan pakai sorban Pak. Orang Arab tuh pakai sorban gini ya, sorbannya kayak kerudung gitu ya, ditaruh sini, terus ada pelingkarannya itu Pak ya. Nah, bagi orang Arab kalau wudhu ngelepas sorban lagi itu merepotkan Pak. Nabi itu paling gak suka ngerepotin orang lain, paling gak suka bikin umatnya keberatan. Maka ketika lagi pakai sorban itu, Nabi wudhunya ubun-ubunnya diusap gini ya, ubun-ubunnya diusap.
Kemudian sisanya Pak, tangannya itu dibasahin, yang diusap sorbannya Pak. Nah, itu yang saya dapatkan riwayatnya begitu. Nah ini solusi buat ibu-ibu, buat akhwat, buat banat yang wudunya di tempat terbuka. Kan ada sebagian masjidnya terbuka tuh, tidak usah melepas kerudung. Jadi ini buat istri-istri bapak ya, nanti ajarin istrinya di rumah. Kalau wudunya di tempat terbuka, boleh cukup mewakilkan ubun-ubunnya. Tangannya dibasahin kan, ubun-ubunnya dimasukin gini ya. Nah, tangannya basahin lagi, sisanya luarnya yang dibasuh, kerudungnya gini. Nah, gitu. Udah selesai. Gitu Pak ya. Itu yang sampai ilmunya kepada saya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau lengan mah harus ya Pak ya, harus dibasahin lengan itu. Memang apa namanya, lafaznya itu dari sini. Karena begini, ketika kita bicara masalah ibadah, itu jauh-jauh, kias itu dibuang jauh-jauh. Gak bisa kepala dikiaskan dengan membasuh tangan, gak bisa. Dari rukunnya aja beda, kepala dibasuh atau diusap? Diusap, tangan dibasuh, udah gak bisa dikiaskan gitu. Jadi wallahu alam bishawab, kalau tangan harus dibasuh. Urusan di umum saya kira bisa disiasati deh. Ada temennya nutupin di sini misalnya ya, lagi wudhu, kayak waktu Nabi kencing berdiri ya, Hudzaifah mau menjauh kan, orang mau kencing ditarik sama Nabi. Jadi apa? Aling-aling. Apa itu Pak aling-aling Pak? Hijab. Jadi nabinya pipis berdiri di situ ya, kan menghadap sana ya. Hudzaifah berdiri di sebelah sini. Nih, Nabi di sini menghadap sana kan. Hudzaifah mau pergi, ditarik sama Nabi. Hudzaifah suruh berdiri di sini, menghadap sana. Gitu. Jadi ibu-ibu yang kalau udah tahu fikihnya ya, saling harusnya. Ada temannya mau wudhu, udah wudhu sini aja nih, saya tutupin. Gitu. Jadi temennya jadi hijab gitu. Jadi tetap harus dibasuh. Kalau ada kamar mandi lebih bagus ke kamar mandi yang perempuan. Ya kan bebas tuh melingkis kayak gimana juga di kamar mandi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak bisa dikiaskan dengan kepala, ya tangan nggak bisa. Cukup disitulah Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Di surah At-Taghabun ya, bertakwalah kalian semampu kalian. Ya sudah, kita yang penting sudah berusaha. Kita berusaha menghindari yang syubhat semampu kita. Misal Bapak ragu-ragu sekolah negeri kan dibangun oleh pemerintah ya. Itu kan dananya campur lah. Pajak rokok segala macam lah, hotel segala macam kan campur tuh, yang itu intinya syubhat lah. Bapak punya dana besar banyak, pengen menghindari yang syubhat, sekolahin di sekolah swasta, sekolah Islam, pondok pesantren. Nah, bahasanya gitu ya. Tapi kalau kita yang keumuman orang, penghasilannya pas-pasan, bisanya nyekolahin anak di negeri, ya sudah, fattaqullaha mastata'tum. Gitu. Nah, nanti ada kaidah di dalam fikih, Pak. Apabila dua mudorot berbenturan, maka pilih yang paling ringan. Bapak sekolah di situ syubhat, misalnya ini kalau dibilang syubhat. Kalau menghindari syubhat, anak bapak nggak sekolah, mana mudaratnya yang lebih ringan? Tetap sekolah, gitu. Itu bahasanya gitu Pak ya. Tapi beda lagi kalau bapak orangnya semangat, ngajarin anak juga semangat, ya nggak apa-apa nggak sekolah juga anaknya. Misalnya ya, anaknya nggak sekolah tapi di rumah masya Allah juz 30 juz selesai hafal misalnya ya, hadis arba'in hafal, itu nggak masalah. Jadi intinya sih, iya semampunya aja. Kayak jalan segala macam, kan nggak mungkin kita ngindarin jalan raya. Mau bikin jalan sendiri nggak mampu. Nah disitulah berlaku bertakwa semampunya. Kemudian ada kaidah, kalau dua mudarat berbenturan, kita pilih mudarat yang paling ringan. Wallahu a'lam bishawab. Emang agak berat Pak
Tapi saya yakin para ulama itu, para kiai, para ustadz, MUI, saya yakin mereka tidak tinggal diam sih. Mungkin menyurati pemerintah sudah, ya, berusaha bertemu juga sudah. Saya kira sudah sih. Kalau kita sih, kalau saya pribadi Pak ya, nggak ambil pusing Pak. Kita kewajibannya ya sudah, jaga diri dan keluarga dari api neraka. Ketika berkaitan dengan orang lain, bahasanya Pak ya, bahkan sampai ke taraf pemerintah, kapan kita punya kesempatan, silakan amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Misal Bapak deket nih sama wali kota atau sama apa namanya, orang-orang UPTD, ya, Dinas Pendidikan kan, silakan kalau bisa nasihati gitu. Ada qadarullah Bapak punya hubungan gitu, punya channel, silakan. Tapi tetap menjaga adab dalam menasihati, tidak menjatuhkan kehormatannya, ya kan, menjaga. Namanya pemerintah itu Pak paling seneng dijaga wibawanya. Berarti konsekuensinya paling tidak suka dijatuhkan wibawanya. Gitu. Kalau mau menasihati pun harus tersembunyi, harus empat mata, harus rahasia. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap ada amar ma'ruf nahi munkar, bukan berarti kita nggak amar ma'ruf nahi munkar ya. Cuma caranya itu kadang-kadang agak sulit. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, terapkan Islam dari diri dan keluarga dulu. Karena gini loh konsepnya Pak. Yang pertama, hidayah itu kan datangnya dari Allah. Nih, sekali ini saya nggak ragu Pak, saya bilang nggak ragu. Khilafah Islamiyah, negara yang menegakkan syariat Islam 100% full, itu adalah buah dari ketakwaan penduduk negeri. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangannya gini Pak, seandainya khilafah itu adalah puncak tujuan tertinggi, ya, harusnya Nabi Musa ketika nyebrang Laut Merah, kan Fir'aun mati tuh di Laut Merah, pemerintahan Mesir kosong kan Pak? Secara logika, kenapa nggak balik lagi ke Mesir Musa? Kan bisa tuh menerapkan syariat Islam di Mesir, karena rajanya mati kan, prajurit-prajurit juga mati kan. Di situ ada faedah yang Allah ingin beritahukan kepada kita, bahwa dakwah terbesar adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Karena kalau tauhidnya sudah benar, manusia ini betul-betul mentauhidkan Allah, itu gampang Pak syariat itu diterapkan. Allah bilang ini haram, tinggalin, sami'na wa ta'na. Seandainya pemerintahnya tauhidnya lurus, tauhidnya benar, ya enggak? Takut sama Allah, nggak berani menerapkan hukum yang bukan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi permasalahan di situ Pak, di tauhid itu. Bagaimana syariat Islam mau diterap? Bahasanya gini lah, ini punten beribu punten ya. Saya gampang mikirnya gini Pak, kita mau menegakkan syariat Islam di suatu negara, syariat Islam di suatu masjid saja belum tentu tegak. Saya ngomong masalah apa? Nabi menasihatkan kepada umatnya, yang berhak jadi imam itu yang paling bagus bacaannya, yang paling faqih. Saya tanya Bapak, masjid-masjid di luar sana tegak enggak? Enggak. Yang maju siapa? Yang paling sepuh. Padahal kalau dites tajwidnya belum tentu benar. Ayo, kita mau bicara menegakkan syariat di negara, di masjid aja belum bisa kita menegakkan syariat. Bagaimana peraturan Nabi? Nabi yang ngatur. Salah nggak saya ngomong gini? Ayo, ya artinya dari situlah ya. Tauhidnya itu, kalau tauhidnya benar, subhanallah. Ketika Ramadan datang Pak, yang sunnah sholat tarawih itu dilamain, bacanya panjang atau disingkat? Ayo, kalau bicara masalah syariat, justru sholat sunnah itu kan, tarawih sunnah atau wajib?
Salat sunnah, salat tarawih itu di masa Umar ibn Khattab yang Imam Tamim Ad-Dari. Beres tarawih, sahabat lari, sahabat pulang masing-masing. Ngapain? Sahur, Pak. Khawatir kedengar azan subuh. Saking apanya coba, yo? Tamim Ad-Dari itu yang imam. Saya tanya, Pak, ada satu sahabat protes? Gak ada. Ya kita dari taraf masjid aja masih belum bisa menegakkan syariat Islam gitu. Ya bagus Bapak punya semangat. Kita juga sangat bercita-cita seandainya negeri kita ini menerapkan syariat Islam. Gitu kan? Itu cita-cita yang mulia Pak, jangan sampai pudar. Perjuangkan semampu kita. Kalau saya pribadi kan semampunya, ya saya baru berusaha menegakkan syariat Islam di dalam pribadi saya dan keluarga. Ya sementara ini syukur-syukur alhamdulillah masyarakat mau dengar ya kan. Alhamdulillah gitu. Ya minimal presidennya ikut pengajian lah, benar nggak Pak? Orang-orang pajak ikut pengajian, nah gitu kan ya gue ya. Minimal kan ke situ dulu. Menteri-menterinya ikut pengajian, ya wali kota ikut hadir di pengajian, itu luar biasa, itu udah nilai yang plus itu. Gitu. Makanya kalau saya boleh nasihat ya, nasihat saya untuk para caleg, ya, caleg, wali kota, gubernur, bahkan presiden, saya nasihatin semuanya, minimal sepekan sekali hadir di pengajian. Itu mah idealnya Pak, idealnya pemimpin mampu jadi imam, berarti kan bacanya bagus ya. Ini mah untuk taraf ini ya siapapun ya, mau caleg, mau gubernur, mau wali kota, saya nasihatkan minimal sepekan sekali hadir di pengajian. Kalau bahasa nyindirnya ya, masa kalah sama bawahannya. Bawahannya aja semangat ngaji 2 kali 3 kali sepekan. Harusnya kan pemimpin itu lebih rajin daripada bawahannya, iya nggak? Kalau nggak ngaji, nggak pengajian, sibuk cari dunia, mau jadi apa? Tadi siang saya ngobrol sama teman saya tuh, Masya Allah Pak. Padahal teman saya kerjanya apa? Mutawif. Mutawif itu yang bimbing umroh. 3 bulan kerja pulang, karena punya anak istri. Masya Allah Pak. Terakhir kita ketemu di sana di Madinah, ngobrol, saya seneng banget ya. Pulangnya bareng tuh. Beliau pulang hari Rabu, saya pulang hari Sabtu. Nyampe ke Indonesia Pak, beliau ke Jawa. Ngapain? Daurah sama Syekh. 4 bulan nggak kelihatan Pak, ternyata belajar. Habis belajar cerita ke saya, aduh Ustaz, anak kayaknya nggak semangat balik lagi jadi mutawif. Loh kenapa Ustaz? Cari dunia itu nggak ada habisnya. Masya Allah, luar biasa. Padahal kerjanya bimbing umroh loh Pak, masih mikir sibuk dunia. Allahu Akbar. Bimbing umroh itu Pak, salat 5 waktunya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kayak begitu aja dia masih merasa sibuk duniawi. Allahu Akbar. Lah kok kita yang kerja di pabrik nggak ngerasa sibuk duniawi? Allahu Akbar. Luar biasa. Ya beda lah ya, itu pembicaraan orang-orang level berbeda itu. Masya Allah, luar biasa. Beliau udah punya anak 2 loh Pak, istrinya lagi hamil lagi, pengen ketiga, masih semangat belajar Pak. Padahal beliau di Yaman 5 tahun Pak. Dari SMP, SMA itu di pondok, SD kalau nggak salah di pondok juga, SD, SMP sama pondok, 5 tahun di Yaman. Sekarang udah punya anak mau 3, masih haus ilmu. Allahu Akbar. Luar biasa. Itu salah satu bentuk ketika Allah menanamkan kecintaan pada dada seseorang, cinta terhadap ilmu Pak, nggak ada puasnya. Mirip kayak manusia serakah, cari dunia nggak ada puasnya. Maka para penuntut ilmu juga serakah Pak, tidak pernah merasa puas belajar ilmu. Luar biasa. Coba supaya Bapak penasaran ya,
Bapak jadi orang Islam puluhan tahun kan? Ditanya, Pak, rukun sholat ada berapa, Pak? Pembatal sholat ada berapa, Pak? Ayo, di sini kan harusnya kita termotivasi ya. Oh iya, ya pulang pengajian saya buka buku lagi. Bener gak, Pak? Iya. Saya sering nasihatin jamaah saya, Bapak sholat puluhan tahun kan? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Tahu nggak Pak artinya apa? Iya Pak. Masalah-masalah yang kayaknya remeh kan? Doa iftitah yang selama ini kita baca, masa nggak penasaran Bapak artinya apa? Selama ini kita baca itu tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatullillah. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tahu nggak artinya? Nah, dari situ harusnya termotivasi kan? Iya ya, saya sholat puluhan tahun, kok saya nggak ngerti apa yang saya baca. Ya ini tadi kan saya cerita teman saya yang gimana. Nah ini saya tarik lagi nih ke ini aja, yang realita aja, nggak usah jauh-jauh. Fikih jinayat, fikih kejauhan. Itu aja. Maka saya sangat setuju sekali seandainya kita ngebahas, yuk kita bahas bacaan sholat lah. Wah. Kita bahas dari sisi tafsirnya, dari sisi fikihnya kan, dari sisi bahasanya itu kalau bisa takbiratul ihram sampai salam itu luar biasa. Udah pernah dibahas Pak? Belum? Mudah-mudahan lah lain kali ya bisa kita bahas ya. Yang ringan-ringan aja, bacaan-bacaan salat yang pendek-pendek lah. Setidaknya kita minimal tahu, oh artinya itu. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira. Allah yang maha besar. Kabiro maha besar. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji milik Allah dengan pujian yang sangat banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah maha suci yang setiap pagi dan petang para hamba-hambanya bertasbih kepada Allah. Bapak kalau dengar setiap pagi, setiap petang hamba-hambanya bertasbih kepada Allah, yang ada di pikiran saya Pak, tidak ada henti-hentinya hamba-hamba Allah bertasbih. Kenapa? Pagi kan berjalan tuh, setiap belahan bumi, ya nggak berhenti Pak. Begitu juga kumandang azan itu nggak pernah berhenti dari muka bumi ini Pak. Karena waktu sholat itu berjalan, ya nggak? Waktu Isya, ini Isya di sini udah beres. Di Mekah baru beres sholat Isya jam 9. Maghrib itu jam 7. Bener nggak Pak? Berarti waktu azan di dunia ini nggak pernah berhenti, nggak ada jeda. Terus, kan 5 waktu. Di bagian sini azan maghrib, di bagian sana azan Isya, di bagian sana azan subuh. Wah, subhanallah. Berarti bumi ini tidak kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul kata Nabi SAW, kapan hari kiamat ditegakkan? Ketika di permukaan bumi ini tidak ada lagi yang menyebut nama Allah, baru Allah hancurkan alam semesta. Makanya bersyukur kalau masih ada pengajian, masih ada sholat, masih ada azan, itu alhamdulillah. Mudah-mudahan hari kiamat masih jauh nanti. Karena ada hadisnya Pak, hari kiamat tidak akan ditegakkan selama masih ada yang menyebut nama Allah di muka bumi ini. Kapan hari kiamat ditegakkan? Ketika tidak ada lagi yang kenal dengan Allah, gak ada yang nyebut nama Allah lagi, baru Allah hancurkan. Makanya manusia yang melihat hari kiamat, menyaksikan hari kiamat, itu adalah seburuk-buruk manusia. Na'udzubillah min dzalik. Gimana caranya? Ya terus kalau ada orang mukmin nggak kiamat-kiamat dong. Gini caranya. Sebelum hari kiamat terjadi, Allah wafatkan seluruh orang mukmin. Allah utus angin yang sejuk Pak.
Nanti angin itu melewati orang mukmin lewat bawah ketiaknya, Pak. Halus. Setiap ada orang-orang yang di dalam hatinya ada iman, yang lewat angin ini meninggal, Pak. Nah, orang-orang mukmin sudah meninggal, baru yang tersisa orang-orang paling buruk, paling jelek, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Baru Allah tegakkan hari kiamat. Itu kok jadi cerita hari kiamat. Ya udahlah. Insyaallah nanti kita sambung lagi, Pak ya. Untuk Masya Allah ini hampir 2 jam ini. Saya lanjut lagi 10 menit atau 15 menit, 2 jam ini. Nah, kita tutup dulu ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.